konsep hilirisasi itu sudah ada sebelum Pak Jokowi jadi presiden sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan konsep hilirisasi itu sebenarnya masih huluisasi. Tapi selama ini kita lihat di program hilirisasi itu tidak lebih dari upaya untuk menarik investor. Ketimpangan sosial di daerah-daerah di mana program hilirisasi ini dilakukan itu masih sangat tinggi gitu. Apa yang dilakukan di program hilirisasi itu sepertinya tidak memasukkan unsur keadilan sosial ini gitu. Nah, dimanapun kalau kita bandingkan dampak sosial ekonomi dari hilirisasi dibanding dampak sosial ekonomi dari sektor manufaktur, ya mestinya fokus pemerintah ya ke yang Halo sahabat OMB, obrolan mulai kembali. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Hilirisasi industri di Indonesia. Ini sebuah jargon yang sepertinya nyaring bunyi tapi tidak kejadian. Pak Jokowi sejak 2014 sampai ya sekarang ya, hilirisasi sebuah topik yang selalu didengung-dengungkan ya. Walaupun yang hulunya juga sering bocor. Kita bisa kasih cerita tentang nikel ya. Jadi di Cina kuantiti nikelnya segini, di Indonesia berbeda jauh gitu ya. Nah, hari ini kita coba bedah sedikit tentang bagaimana hilirisasi di Indonesia dengan Asosiat Profesor Zulfikar Amin. Halo, Bung Aso. Om Meldi, apa kabar? Baik. Nah, gimana sebenarnya gimmick-gimmick hilirisasi di Indonesia ini? Iya, jadi saya tertarik dengan topik hilirisasi ini karena kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir ini menjadi program utama dari pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu kan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya konsep hilirisasi itu sudah ada sebelum Pak Jokowi jadi presiden sebenarnya. Saya ingat ada satu dokumen dari Kementerian Perindustrian yang dikeluarkan tahun 2012 di mana di dalam dokumen itu mereka sudah mewacanakan hilirisasi. Nah, hilirisasi ini sebenarnya apa sih itunya ya, wujudnya gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat akarnya kan ke ini ya, ke proses industrialisasi kan. Jadi hilirisasi itu kan upaya untuk mendownstream proses industrialisasi sehingga kita bisa mendapatkan added value yang lebih besar. Added value kan? Konsepnya Pak Habibie ya. Nah, betul sekali kan. Nah, kalau kita lihat dalam satu proses produksi mulai dari bahan mentah menjadi produk akhir. Itu kan ada tahap-tahapan kan. Bang Meldi pasti tahu orang bersin kan. Pasti tahu banget kan orang. Ada nilai tambah. Nah, ada semakin dekat dia ke hilir atau produk akhir semakin besar nilai tambahnya gitu kan. Nah, sementara Indonesia itu kan kaya dengan sumber daya alam dan selama ini kita cuma mengekspor bahan mentah. Padahal kalau diproses sekali dia mendapatkan nilai tambah yang gede gitu. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Pak Jokowi itu adalah menambah atau meningkatkan nilai tambah dari pemrosesan bahan baku menjadi bahan mentah menjadi bahan baku, ya kan. Nah, ini kalau kita lihat secara konseptual memang sangat penting untuk Indonesia gitu kan. Dan gimana pun juga sebagai negara yang membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang terus naik, hilirisasi ini harus dilakukan gitu. Dan memang patut untuk dilakukan oleh Pak Jokowi. Cuma kemudian kalau kita bicara tentang dampak dari hilirisasi, ya efeknya terhadap perekonomian nasional dan kebutuhan masyarakat. Nah, ini yang perlu kita cermati gitu. Nah, gua bukan ekonom ya. Gue adalah sosiolog gitu. Jadi gue mencoba memahami permasalahan ini dari kacamata sosiologi karena kan di dalam sosiologi kita juga mempelajari
fenomena pertumbuhan ekonomi di masyarakat, karena banyak faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi faktor institusi, faktor budaya, ya kan, faktor politik dan sebagainya gitu. Jadi ini yang perlu kita cermati supaya kita paham dan bisa mengkritisi program hilirisasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, kalau kita lihat ya, proses produksi dari bahan mentah ke produk jadi, kita bisa membelah ini menjadi dua wilayah kan. Wilayah hulu sama wilayah hilir. Ya kan. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan konsep hilirisasi itu sebenarnya masih huluisasi. Masih di hulu gitu ya. Masih di hulu sebenarnya. Ya kan? Ya. Karena dia masih berurusan dengan bahan mentah dan bahan baku. Paling ya kan? Bahan mentah setengah jadi. Gitu. Benar. Dia udah mulai masuk di tengah ketika dia jadi komponen. Ya kan. Komponen lalu kemudian menjadi produk yang lebih sederhana, ya kan. Lalu kemudian produk yang lebih kompleks dan akhirnya jadi produk akhir. Ini adalah wilayah hilir sebenarnya. Ya, kita bisa asosiasi ya. Jadi hilirisasi ini kalau kita lihat di zamannya Pak Harto dulu, Chandra Asri, petrochemical. Itu hilirisasi. Betul. Dari minyak bumi menjadi kimia-kimia tertentu. Benar. Jadi intinya adalah wilayah hilir adalah wilayah di mana produknya itu udah kelihatan gitu, ya kan, minimal dia jadi komponen gitu. Misalnya kayak bunga ini, daunnya ini udah jadi komponen, nah ini udah wilayah hilir. Tapi ketika dia masih berupa dalam bentuk bahan plastik, nah itu masih hulu gitu. Nah kayak gitu sebenarnya. Gimana kita bandingkan ini? Pak Harto kan lebih sistematik ya, repelita itu kan dia sebenarnya kan ujungnya kan industrialisasi kan ya. Nah itu terjadi walaupun akhirnya gara-gara krisis moneter habis sudah semua. Nah sebenarnya kan kalau kita cermati dari rencana hilirisasi ini ujungnya kan ke benar-benar hilir kan, produk akhir kan. Tapi pertanyaannya berapa lama gitu? Ya kan, bangun smelter aja ya, lalu kemudian transfer teknologi. Kalau misalnya memang itu terjadi ya, transfer teknologinya itu butuh 3 sampai 5 tahun gitu. Ya kan? Tapi selama ini kita lihat di program hilirisasi itu tidak lebih dari upaya untuk menarik investor baik luar maupun dalam negeri untuk membangun fasilitas smelter ya. Untuk ini ya, untuk nikel ya, ya kan. Dan saya paling tidak belum melihat adanya upaya untuk pengembangan teknologi dan penguasaan dan pengembangan teknologi smelter yang datang dari luar. Karena kalau kita lihat tidak ada pihak-pihak yang punya kemampuan riset yang dilibatkan di program hilirisasi. Misalnya kayak BRIN, pernah nggak bicara tentang hilirisasi dan bagaimana BRIN terlibat di dalam upaya menguasai teknologi misalnya yang datang dari Cina, ya kan? Nggak juga kan? Jadi yang datang cuma uang, ya kan, teknologi dan sekaligus pekerjanya gitu dari luar, ya kan, ngambil bahan mentah kita, diolah sama mereka jual ekspornya naik, memang dalam nilai ekspor kita bertambah gitu. Tapi naik, ya. Betul. Tapi added value terbesar itu dinikmati oleh investor ini gitu. Dulu gitu. Pak Adi Susono pernah cerita, jadi investasi yang masuk ke Indonesia itu yang dia bilang tadi ya, dan naik segala macam itu, tapi yang paling besar menikmati ya investornya. Betul sekali. Nah itu. Nah ini salah satu kelemahan dari program hilirisasi, karena kalau kita bicara tentang dampak sosial ekonomi terhadap paling tidak masyarakat lokal itu sangat minim. Ya. Dan makanya tidak heran kalau kemarin ada beberapa laporan di media massa yang menyebutkan bahwa ketimpangan sosial di daerah-daerah di mana program hilirisasi ini dilakukan itu masih sangat tinggi gitu. Dan ini yang menjadi concern kita kalau misalnya kita mau tetap melakukan ini gitu. Nah yang menarik adalah salah satu ide yang dilontarkan oleh Pak Anies kemarin ya. Ini Pak Anies apa ceritanya? Yang mengatakan bahwa mestinya program hilirisasi itu atau proyek semacam itu harus memberi manfaat langsung ke masyarakat lokal dalam bentuk penguasaan saham. Jadi
Jadi masyarakat lokal itu harus diberi saham misalnya minimal 5% dari perusahaan yang didirikan di tempat mereka. Sehingga mereka juga bisa menikmati gitu. Nah, ini menurut saya adalah salah satu terobosan yang sangat inovatif ya kalau misalnya bisa dilakukan ya dalam hal dalam hal untuk memastikan bahwa ada keadilan sosial di situ gitu. Ya kan? Ini kan Freeport sebenarnya ada, tapi BUMD ya. Betul. Nah, apa yang dilakukan di program hilirisasi itu sepertinya tidak memasukkan unsur keadilan sosial ini gitu. Itu kalau kita bicara tentang hilirisasi ya, secara dampak langsung. Tapi kalau secara dampak makro ya, memang ada kenaikan nilai ekspor. Tapi sebenarnya kalau kita lihat penyerapan tenaga kerja ya relatif sedikit kecil gitu. Karena kalau kita lihat jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor hilirisasi ini itu kan berapa ya? 70.000, 80.000 tenaga kerja. Sementara saat ini kita ada 9 juta manusia yang sedang mencari pekerjaan gitu. Ada yang mengatakan bahwa hilirisasi ini berhasil di beberapa negara yang akhirnya membuat mereka mampu menaikkan income per kapita mereka menjadi sangat tinggi. Salah satunya Chile, negara Chile. Amerika Latin ya? Iya betul. Jadi Chile itu punya bahan mineral. Saya lupa itu nikel atau apa. Ada yang lain kalau nggak salah ya. Dan mereka mampu menggenjot ini sehingga mereka mencapai status negara berpenghasilan tinggi karena upaya hilirisasi ini gitu. Nah, mungkin itu bisa sukses di negara-negara seperti Chile atau Norwegia ya, yang jumlah penduduknya sedikit. Chile itu 19 juta. Norwegia yang kaya minyak itu sekitar 5 juta. Gak hanya minyak, dia punya hutan juga kan? Oh iya, benar kan. Tapi ekonomi Norwegia itu kan minyak kan itu gila banget gitu. Nah, Indonesia ini 270 juta. Belum lagi kita bicara tentang bonus demografi. Kita nggak bisa ngandalin sektor hulu ya untuk menciptakan tenaga kerja bagi jutaan warga negara Indonesia gitu. Jadi harus masuk ke sektor hilir yang sebenarnya gitu. Jadi sektor hilir yang sebenarnya yang punya karakter Indonesia menurut saya adalah sawit. Sawit menjadi turunan minyak. Betul. Nah, ya intinya adalah bahwa sektor hilir itu adalah sektor manufaktur. Ya kan, sektor yang memproduksi barang, ya kan. Baik itu minyak sawit ya atau pakaian dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat data dari BPS, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja itu adalah tekstil. Itu Taylorism. Itu nilai tambahnya nggak gede. Nilai tambahnya nggak gede, tapi dia menyerap tenaga kerja luar biasa besar. Ya, zamannya Pak Sudomo dulu, kalau ada yang bikin pabrik tekstil, modal kerjanya dari pemerintah. Betul. Jadi tekstil dan jadi sektor yang menyerap tenaga kerja itu adalah tekstil. Lalu kemudian menyatu dengan ini ya fashion dan aksesoris. Ini banyak banget. Dan ini industri industri padat karya kan. Ya kan. Nah, kenapa nilai tambahnya kecil? Karena kita itu tidak melakukan inovasi di sini gitu. Yang kita lakukan adalah mendapatkan order dari brand-brand besar seperti Uniqlo, H&M dan sebagainya. Mereka datang produksi dan kemudian akhirnya kita ekspor. Nah, kita bisa sebenarnya menciptakan nilai tambah baru dengan memiliki brand sendiri, merek sendiri. Nah, itu sektor yang paling besar yang menciptakan lapangan kerja. Sektor kedua itu adalah pengolahan makanan dan minuman. Nah, itu gede banget. Dan potensi kita juga luar biasa gitu. Kayak teh sosro misalnya ya. Ya inilah yang paling besar itu tentu Indomie. Mie instan. Itu mie instan itu gila itu. Walaupun dia problem ketika Ukraina perang. Nah, benar. Tapi kan kemudian produk variannya kan banyak. Ya kan? Tapi intinya pengolahan makanan dan minuman itu penyerap tenaga kerja yang gede. Nah, mestinya kita bisa fokus ke sini gitu. Ya. Terus kemudian yang ketiga itu yang bisa menyerap tenaga kerja itu adalah sektor barang elektronik dan otomotif. Ya kan? Nah, mestinya
yang kita lakukan itu adalah meningkatkan kinerja dan skala ekonomi dari sektor-sektor menyerap tenaga kerja gitu, dibandingkan sama sektor bahan mineral ya yang relatif sedikit gitu. Belum lagi ketika kita bicara tentang tahap pengolahan ya seperti misalnya fasilitas smelter, itu relatif lebih sedikit jumlah tenaga kerja yang diserap. Kenapa? Karena mereka lebih banyak menggunakan mesin. Karena ini kan pekerjaan yang relatif berbahaya kan. Tanur dia pakai tanur. Nah benar. Jadi mereka lebih banyak menggunakan mesin daripada manusia gitu. Beda dengan penambangannya sendiri, tentu pakai banyak tenaga kerja manusia, tenaga kerja manual gitu. Tapi kalau di fasilitas smelter kan lebih banyak yang ini ya, yang mekanik ya. Gitu, seperti itu gitu. Jadi kekhawatiran saya adalah bahwa hilirisasi yang sudah dilakukan selama 4 tahun terakhir ini itu tidak memberikan dampaknya yang kita inginkan sebenarnya. Ya kan, dan ketika kita tetap fokus pada program ini, sementara bonus demografi kita itu sebentar lagi sampai puncak dan kemudian menurun, ya kan, kita kehilangan momentum gitu. Jadi kita belum sampai benar-benar ke hilir, bonus demografi udah menurun gitu. Ini nggak sinkron ya? Nggak sinkron gitu, karena ini kelamaan gitu, kelamaan. Gitu. Lepas dari faktor-faktor politik ekonomi yang lain yang mengatakan bahwa ya hilirisasi dilakukan karena ada kepentingan oligarki yang masuk ke sini dan mereka memanfaatkan kesempatan ini gitu kan. Tapi kita nggak bicara itu lah, kita bicara hal yang mungkin lebih lebih luas lah ya, lebih objektif lah, bahwa gimana pun kalau kita bandingkan dampak sosial ekonomi dari hilirisasi dibanding dampak sosial ekonomi dari sektor manufaktur, ya mestinya fokus pemerintah ya ke manufaktur ini gitu. Ya, sebenarnya Indonesia kan misalnya untuk pabrik kopi atau pabrik coklat atau itu, saya kira itu bisa mendongkrak yang lebih karet atau ya pertanian basis pertanian. Betul. Ya. Itu saya kira kan unik Indonesia ya. Nah, selalu kita ekspor bubuk coklat atau coklat kita sendiri, tapi yang terkenal tetap coklat Swiss kan. Betul, benar banget. Iya, jadi mestinya kita benar-benar kalau misalnya mau melakukan hilirisasi, langsung ke hilirnya gitu. Langsung ke hilirnya. Ya kan? Karena kalau kita lihat misalnya ya kayak tadi Bang Meli bilang kopi ya, penghasil kopi terbesar di dunia itu siapa sekarang? Ya, negara-negara Brazil, Ethiopia, ya kan, Kolombia, Indonesia. Tetapi merek yang terkenal di dunia untuk pembuat kopi itu adalah Starbucks dari Amerika. Iya. Padahal Starbucks cuma warung ya. Benar, itu gila, gede banget itu bisnis puluhan triliun. Per tahun itu, ya kan? Nah, jadi mereka menguasai hilirnya langsung gitu. Barang jadinya yang orang nikmati langsung kan. Biji kopinya mah mereka tinggal ambil aja dari tempat. Jadi konsep Habibie dulu yang disebut reverse engineering, dari hilirnya nanti dipretelin sampai hulunya. Itu sebenarnya untuk pertanian menarik. Udah benar itu yang dilakukan Pak Habibie, tapi kan butuh waktu dan konsistensi serta stabilitas politik gitu, yang cukup lama gitu. Jadi saya agak ragu kalau misalnya kita mampu melakukan itu lagi gitu. Jadi menurut saya kita nggak bisa mengulang modelnya Pak Habibie. Kita harus mencari model baru gitu ya kan, kayak gitu. Atau dulu ada Indonesia pernah terkenal dengan udang windu ya, itu sangat terkenal, seluruh dunia terkenal tuh. Udangnya Indonesia itu terkenal. Saya kira itu juga bisa produk-produk ya, atau produk-produknya Bu Susi misalnya, ya apa tuh? Diolah lebih lanjut gitu ya. Itu juga bisa terkenal. Gitu. Tapi memang saya melihat kita kehilangan visi untuk itu, untuk hilirisasi. Produk mana yang kita unggulkan? Nah itu dia, karena tidak ada satupun negara di dunia ini yang menguasai satu sektor produksi dari hulu ke hilir gitu. Pasti mereka memilih bagian-bagian mana yang mereka memiliki kompetensi
mereka memiliki SDM yang berkualitas, mereka memiliki kapasitas, mereka fokus ke situ gitu. Iya. Gitu kan. Jadi kalau kita lihat di Taiwan tuh fokusnya di chip. Betul, ya udah. Di situ aja dia terus. Iya. Dan yang lain nggak bisa. Kalau mau beli chip ya di Taiwan. Betul, betul. Nah, di situ yang harus kita ambil. Kayak Singapura kan sekarang apa fokusnya dia? Ada beberapa, tapi masih manufaktur ya. Manufaktur. Kan? Sekarang mereka pindah ke biomedicine. Nah, itu kan mereka langsung penajaman di situ. Oh iya, kan? betul. Ada programnya segala macam. Ya. Nah, kita itu itunya nggak terjadi. Apa betul. Nih fokus kita? Gitu. Benar. Nah itu nggak ada gitu. Fokusnya itu tergantung sama pemilik modal. Ya kan? Dan gimana cara cari gimana mendapatkan profit semudah mungkin gitu. Iya. Kayak negara sekecil Sri Lanka itu dia punya fokusnya adalah pariwisata, ya kan? Betul. Walaupun setelah masalah Covid kemarin bangkrut, negaranya bangkrut gara-gara nggak ada pariwisata. Iya. Nah, negara seperti Indonesia yang besar ini memang tidak bisa mengandalkan pada sektor-sektor, jumlah sektor yang terlalu sedikit gitu. Harus agak banyak emang, ya kan? Tapi minimal ketika kita melakukan itu, benar-benar kita fokus ke situ gitu. Misalnya sektor swasta, ya kan? Sektor pariwisata, lalu kemudian manufaktur, ya kan? Terus kemudian sektor pengolahan makanan dan sebagainya gitu. Nah itu harus diformulasikan dengan cermat gitu, bukan karena kepentingan pengusaha yang kebetulan jadi penguasa gitu kan. Nah yang jadi masalah kan ketika penguasa itu melihat peluang, mereka dia jangka pendek ya. Betul, bikin kebijakan yang mementingkan, yang menguntungkan bisnis mereka gitu. Nah itu yang perlu dihindari gitu. Jadi gimana pun juga pengusaha itu harus lepas dari kepentingan bisnis kan. Ya itu. Tapi karena akhirnya dia jadi nggak objektif kan ketika dia mengambil kebijakan. Ya masyarakat publik secara luas itu yang dirugikan gitu. Saya melihat ada satu industri di Indonesia yang saya nggak tahu background politik segala macam, tapi dia konsisten di situ. Mayora. Oh ya. Mayora ini kan nggak seperti yang lain. Betul. Ada di politiknya. Dia konsisten ya. Dan itu menyerap tenaga kerja luar biasa itu. Ya, Mayora ini kan iya pengolahan makanan. Iya. Kopiko. Benar. Iya itu industri pengolahan makanan. Dan dia besar sekali. Benar. Dan dia tidak main politik tuh. Ya, betul. Nah, itu yang perlu diperbanyak di Indonesia. Betul. Jadi tipe-tipe bisnis seperti itu yang perlu kita kembangin gitu ya. Bukannya kita disponsor sama Mayora loh. Nggak, kita kasih contoh. Ya kan? Banyak sih sebenarnya model-model bisnis yang bisa kita dorong supaya bisa lebih berkembang. Karena kalau kita lihat Indonesia itu kan belum punya global brand kan. Iya, ada nggak punya global brand. Nggak ada global brand kita gitu. Padahal paling Indomie. Ya Indomie, tapi kan Indomie di Afrika paling. Ya ada sih di negara-negara lain. Ya Indomie saya pikir bisa, tapi kita masih butuh lebih banyak lagi gitu. Global brand yang memberi added value yang tinggi gitu. Ya fashion juga mestinya kita bisa masuk gitu karena kan talent kita banyak kan. Banyak sekali. Ya kan. Coba kalau misalnya ada merek kita yang terkenal dan sebesar Uniqlo misalnya. Wah itu gila itu. Ya kan, atau H&M atau apalah gitu merek-merek dari Eropa atau Amerika kan. Jangankan Indonesia, Singapura ini punya global brand, itu banyak banget tuh. Banyak banget ya? Banyak ya di fashion, kemudian di makanan, ada mereka. Atau sesimpel produk batik aja. Nah, ini kan betul. Global brandnya batik ini. Bisa. Cuma kan batik itu pasarnya itu relatif kecil kan, ya kan paling di Asia. Kecuali kalau kita mampu membuat batik sebagai global fashion gitu. Ada peluang yang besar untuk global brand Indonesia itu adalah hijab. Betul. Iya. Urusan pakaian Muslim ini benar. Nah kalau pakaian Muslim memang gede ya di Indonesia. Pasar Asia Tenggara itu udah didominasi sama produk-produk dari Indonesia gitu. Ya kan? Malaysia, Brunei, Singapura itu ngambil dari Indonesia semua tuh. Dari desainnya, dari bahannya. Itu yang saya kira itu bisa dikembangin. Yang menjadi fokus. Nah, satu dari pakaian, kemudian dari destinasi pariwisata halal. Betul. Itu juga ini. Jadi
Gimana nih, Bung Ngaso? Apa sebenarnya yang harus difokusin? Apa yang menjadi hal yang penting untuk hilirisasi di Indonesia? Menurut saya hilirisasi tetap perlu dipertahankan, tapi mungkin itu menjadi salah satu bagian aja dari satu program yang lebih besar yang mesti kita lakukan, yaitu reindustrialisasi. Jadi penguatan sektor manufaktur kita yang selama ini sudah mengalami penurunan atau istilahnya itu deindustrialisasi selama lebih dari 15 tahun gitu. Padahal penting banget buat Indonesia sebagai negara yang penduduknya besar untuk memiliki fondasi sektor industri yang kuat, karena disitulah kita bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang jauh lebih besar gitu dibanding sektor-sektor yang lain gitu. Dan ini mendesak ya? Ini sangat mendesak gitu, karena kan ya bonus demografi kita ini tinggal berapa tahun, 13 tahun gitu. Ini bonus terakhir tahun? Tinggal 13 tahun. Jadi 2003 berapa ya? Sebentar. 13 tambah 23 berapa sekarang? 2036 ya? 36. Iya, itu mencapai peak kemudian turun gitu. Iya kan. Dan ketika dia udah turun berarti lebih banyak orang yang tidak produktif di usia tua. Betul. Ya. Jadi tanggung negara nambah. Bener. Nah itu. Industri nggak ada. Iya. Dari mana coba? Dari mana? Iya. Sekarang aja kita lihat kan, walaupun mungkin ini tidak berdasarkan data ya, tapi lebih anekdot ya. Fenomena-fenomena peristiwa-peristiwa kayak pembegalan dan sebagainya itu kan udah mulai marak kan di mana-mana gitu. Ini kan bisa dijadikan sebagai, bisa dilihat sebagai simptom dari ketidakmampuan, bukan ketidakmampuan lah, atau kurangnya kesempatan bagi masyarakat mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih layak gitu. Iya kan, kayak gitu. Jadi kalau ini nggak diberesin, ada peluang dong Indonesia jadi negara gagal ya itu. Oh iya sangat. Ya, kita akan sama seperti beberapa negara di Amerika Latin yang akhirnya ya mandek, terjebak di dalam middle income trap, ya kan tidak naik-naik. Tapi pada saat yang sama kondisi sosial ekonomi kita juga tidak membaik gitu. Iya, jadi jangan sampai lah. Dan itu membaikkan dari resource kita yang banyak gitu ya. Oh, iya. Kita mengalami masalah itu ya, masalah menjadi negara gagal ya. Benar. Itu yang sangat ditakutin di Indonesia saat ini ya. Betul. Dan kalau kita lihat sejarah selama 40 tahun terakhir, 30 tahun terakhir lah ya. Indonesia itu bisa disebut sebagai negara, sebagai a country of missed opportunities. Missed opportunities. Jadi kehilangan kesempatan gitu. Tahun 90 kita punya kesempatan untuk menjadi negara industri maju, ya sama seperti Korea. Tapi kemudian karena kita startnya sama nih. Betul. Korea, Cina. Lalu kemudian kena krismon, proyek-proyek pembangunan teknologi itu dibatalkan dan sebagainya gitu kan. Nah kayak gitu. Nah sekarang ada kesempatan lagi gitu dari zamannya Pak SBY yang udah sangat bagus ya. Lalu kemudian dilanjutkan Pak Jokowi. Nah gimana caranya supaya ini bisa melejit gitu, tidak semata-mata mengikuti pattern yang sebelumnya ada, tapi harus diakselerasi gitu. Nah, bagaimana melakukan akselerasi ini jadi pertanyaan yang fundamental ya, dan ini terkait dengan masalah sosial, masalah politik, masalah ekonomi, ya. Leadership khususnya masalah leadership ya. Segampang Korea bikin film Korea sebagai sebuah komoditi kan, Indonesia nggak sampai segitu. Betul. Jadi Korea itu mampu berhasil di dalam bidang di dalam industri entertainment itu juga karena peran pemerintah. Jadi ada kebijakan yang mereka buat, ada ekosistem yang mereka ciptakan sehingga para pelaku-pelaku industri kreatif itu mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk menghasilkan karya-karya kreatif yang kemudian bisa dinikmati tidak hanya oleh orang Korea tapi kemudian oleh masyarakat global gitu. Dan juga sebagaimana India menguasai IT ya. Nah, betul banget ya. Itu ada visinya. Ya. Benar. Tapi ya Korea itu ya mulai dari hal yang sangat mendasar yaitu industri. Ya kan? Mereka kuasai di sini, maju ekonominya, masuk ke sektor yang lain gitu kan. Pariwisata, entertainment dan sebagainya gitu. Dan itu Indonesia
harus punya nih apa nih fokus kita. Nah benar, benar, iya. Dan itu yang kita butuhkan sekarang gitu. Dan untuk itu kita butuh leadership yang tahu mau kemana gitu arahnya gitu dan punya cara untuk menuju ke situ gitu. Ya. Sahabat MB, inilah obrolan kita dengan Bung Aso ya tentang hilirisasi, tentunya industrialisasi sebenarnya yang dulu kita punya Batam, punya macam-macam ya, yang terjebak hanya dalam urusan menjahit, tapi tidak menggeser itu menjadi sebuah produk yang punya nilai tambah. Jadi material-material dari industri besar, dari rantai pasok dunia, dijahitnya di Batam misalnya, itu sebenarnya bukan industrialisasi, itu adalah hanya sekedar proses-proses assembling yang karena tenaga kerjanya murah, akhirnya dibuat di Indonesia. Nah, tentunya ke depan kita harus punya visi tentang apa sebuah industri yang harus dikembangkan di Indonesia, seperti negara-negara lain mengembangkan seperti India, Korea, ya, dan juga Jepang, Taiwan, dan segala macam yang bisa mengambil sebuah judul, sebuah fokus ya, sehingga dia menghasilkan uniqueness sendiri dan negara lain tidak punya keunikan di situ. Sahabat OMB, sahabat obrolan yang benar, inilah Asosiat Profesor Zulfikar Amir. Terima kasih.